Jakarta punya cerita. Aneka kulinernya menggoda selera ya, fams. Ada soto Betawi sampai asinan yang melegenda. Kerajinan cantiknya juga manjakan mata, fams. Dijamin disukai Agatha alias anak gaul Jakarta. Kalau belum puas, kita jalan-jalan ke Cipanas, Jawa Barat. Ada tempat wisata keren yang sayang banget dilewatkan. Ayo fams, kita melintas batas dari Jakarta sampai Cipanas. Aduh, sabar Pak, sabar. Pagi-pagi jangan ngegas dong. Kata orang, hidup di Jakarta emang keras, fams. Siapa yang lemah bisa dilibas zaman. Fams, kita bukan mau bahas kejamnya hidup di Jakarta loh. Kita mau kuliner jagoannya Jakarta, fams. Bakmi karet krekot yang nggak pernah pudar dengan kerasnya persaingan kuliner ibu kota. Udah ada sejak tahun 70-an loh, fams. Tampilan bakmi ayam karet krekot sederhana banget, fams. Bakmi diracik dengan minyak sayur dan bumbu kaldu. Terus ditambah irisan besar daging ayam. Bagian ayam juga bisa disesuaikan dengan selera kok, fams. Mau bagian dada atau paha, tinggal dipilih aja. Kuah kaldunya juga disajikan secara terpisah. Bagi pecinta pedas, bakmi juga bisa ditambah sambal melimpah. Rasa pedasnya menggigit lidah. Rasanya juara, bikin nagih. Oh iya, fams, nama krekot diambil dari nama wilayah kedai bakmi ini berada. Sedangkan karet karena tekstur bakmi yang kenyal seperti karet. Meski kenyal, mie yang dibikin tanpa pengawet, fams. Uniknya lagi, ukuran bakminya tergolong panjang dengan diameter yang lumayan besar. Tekstur mie yang kenyal kayak karet tetap konsisten sejak tempat makan ini berdiri, fams. Originalitas rasa bisa dibilang menjadi alasan bakmi ini bisa bertahan sampai sekarang. Satu porsi bakmi ini harganya lumayan mahal, fams, sekitar Rp35.000. Tapi rasanya sepadan kok dengan harganya. Sedap. Kalau mau nyoba, datang aja ke kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Gak akan nyesel deh. Masih soal kuliner ibu kota nih, fams. Widih, siapa sih yang gak tergiur kalau lihat yang begini? Ada potongan daging, kikil, paru, dan ayam. Isiannya gak tanggung-tanggung, fams. Melimpah ruah. Pantas kalau sajian ini menjadi sangat spesial, fams. Ini dia, fams, warung soto yang legendaris di tanah Betawi. Soto Betawi Nyonya Afung Glodok. Hidangan ini sudah ada sejak tahun 1982. Eksis sampai sekarang untuk memanjakan perut warga Jakarta. Dalam sehari, warung soto Betawi ini bisa menjual lebih dari 500-an porsi soto Betawi. Mantap! Fams, soto Betawi di sini dihidangkan dengan potongan kentang goreng dan tomat merah. Untuk isian dagingnya sih sesuai selera aja ya, fams. Tinggal pilih mana yang disukai aja. Fams, daging soto Betawi yang paling favorit ada pada bagian sengkel sapi. Udah tahu belum, fams? Sengkel adalah bagian depan atas kaki sapi. Teksturnya kenyal dan memiliki banyak urat. Untuk jeroan, bagian paling favoritnya ada pada paru sapi, fams. Supaya rasanya lebih meresap, tomat, kentang, dan isian daging diseduh dengan kuah kaldu panas, fams. Jangan lupa beri garam, lada, kecap, bawang goreng, dan daun bawang secukupnya. Eits, emping melinjonya jangan ketinggalan ya, fams. Sip, tinggal beri perasan jeruk nipisnya. Lalu tuang deh kuah sotonya. Mau kuah santan ataupun bening, sama-sama enak kok, fams. Wah, ada 2 jenis, ada santan, ada bening.
santan. Berhubung pelanggan kita banyak orang tua, jadi kita mau nggak mau sajiin yang bening. Dan favorit dari para pelanggan yang satu apa ya? Daging sengkel. Daging sengkel yang paling dominan. Kalau kuahnya? Kuahnya ya stabil lah, 50-50. Sebagai pelengkapnya, soto Betawi juga bisa dikasih tambahan perkedel kentang serta potongan risol goreng. Dijamin makin endes deh soto Betawinya. Selain soto Betawi, ada juga menu iga bakar spesial. Penggemarnya lumayan banyak loh, fams. Kalian udah tahu iga dong? Itu loh bagian tulang rusuk sapi, fams. Daging yang menempel pada tulangnya memiliki cita rasa khas. Kayak protein juga tuh, fams. Kemudian daging iga dibakar dengan olesan bumbu sederhana. Wah, bikin ngiler. Balik ke soto Betawi lagi ya, fams. Perbedaan soto Betawi dengan jenis soto lainnya di Indonesia bisa dilihat pada kuahnya. Kuah soto Betawi identik berwarna putih dengan campuran santan kental atau susu di dalamnya. Soto Betawi kuah kuning gak kalah nikmat kok, fams. Cocok dikonsumsi bagi lansia. Bebas kolesterol, asal nggak disantap dengan jeroan ya. Hihihi. Jangan puas dulu, fams. Urusan kuliner legendaris ibu kota Jakarta emang gudangnya. Sekarang kita cari yang seger-seger yuk. Paduan sayuran segar seperti toge, daun selada, irisan timun, tahu putih, disiram kuah pedas saus kacang, serta tambahan kerupuk mie kuning dan merah. Beuh, mantap! Kalau di luar negeri sih ini dikenalnya salad, fams. Tapi di tanah Betawi ini namanya asinan. Yap, asinan legendaris dari tanah Betawi. Fams, hidangan khas tanah Betawi ini sebenarnya hasil akulturasi atau perpaduan dua budaya, fams, yakni Indonesia dan Tiongkok. Nah, penggunaan tahu menjadi perwakilan unsur negeri tirai bambu pada asinan, fams. Asinan mulai populer di tanah Betawi pada abad ke-20 tuh. Nama asinan disebabkan adanya tambahan sayur sawi yang diasinkan, fams. Dulu sih buah atau sayur diawetkan dengan cara direndam dengan air garam. Tapi ada juga kok penjual asinan yang hanya memakai sayuran segar saja. Nggak cuma diasinkan aja, fams. Proses bikin asinan Betawi juga dilakukan pada kuahnya, yang dilakukan dengan proses pengasaman dengan cuka, garam, dan bumbu kacang. Dijamin bikin seger deh. Daripada penasaran, kita bikin kuah asinan Betawi, fams. Ratusan kilogram kacang tanah harus digiling sampai halus. Kemudian diaduk dengan air matang. Kalau sudah tercampur rata, masukkan garam halus tadi. Fams, untuk satu ember bumbu kacang, cukup gunakan satu piring garam halus. Kalau kebanyakan malah bisa keasinan tuh. Nanti malah disangkanya mau kawin lagi. Hehehe. Tambahan cuka menjadi penguat rasa pada asinan. Oh iya, kalau sesuai takaran, cuka makanan dipercaya bisa mengontrol gula darah loh, fams. Nggak boleh ketinggalan, sambal ya, fams. Pedasnya dijamin gak akan ngalahin ocehan mertua tuh. Hihihi, bercanda ya, fams. Siapkan juga gula merah cair, fams. Jangan lupa saring untuk memisahkan ampasnya. Lalu masak sampai beberapa jam agar teksturnya makin kental. Sip deh, bumbu kacang tinggal diracik dengan gula cair. Lalu bungkus yang rapi. Gurihnya kacang tanah, asamnya cuka, pedasnya sambal, dan manisnya gula merah memperkaya cita rasa asinan semakin mantap. Topping asinan paling mencolok pada asinan Betawi adalah kerupuk mie kuning dan merah, fams. Cocok banget disantap dengan kuah atau sambal kacang. Jangan lupa kasih kacang tanah goreng juga ya, fams. Enak nih, bungkusin kerupuk sambil nyobain. Hihihi. Oh iya, berhubung tanpa masak, jadi sayuran yang dipilih harus benar-benar baik ya, fams. Setelah dicuci, sayur harus disortir. Ada toge, ketimun, kubis atau kol, dan tahu. Semuanya harus benar-benar kualitas baik dan segar. Pantes ya, fams, kalau asinan di wilayah Pasar Jangkrik, Pisangan Baru, Jakarta Timur, gak pernah sepi pembelinya. Bahkan pada akhir pekan, pembelinya rela mengantri segala tuh.
Sudah lebih dari 40 tahun lamanya, asinan Betawi milik Hajah Tati ini setia memanjakan perut warga ibu kota. Sesuai dengan namanya, asinan Betawi 78 memang mulai dirintis sejak tahun 1978, Fems. Legend banget ya, Fems. Dulu harga asinan Betawi masih terbilang murah, Fems. Cuma sekitar 12.000 per bungkus. Ramah di kantong deh. Dalam sehari ada sekitar 2.000 bungkus asinan Betawi ludes terjual loh, Fems. Laris manis. Selain disantap di waktu senggang, asinan Betawi juga biasa hadir dalam hidangan pesta pernikahan masyarakat suku Betawi. Gak cuma itu, Fems, akhir tahun 2012 lalu, asinan Betawi masuk dalam 30 ikon kuliner Nusantara versi Kementerian Pariwisata, Fems. Rencananya, asinan Betawi akan diperkenalkan ke pentas internasional sebagai hidangan terlezat dari tanah air. Wah, kuliner Betawi punya gaya nih. Kalau udah kenyang, kita lihat kerajinan karya anak bangsa, Fems. Duh, siapa yang gak gemes sih kalau lihat boneka imut ini? Ada juga boneka yang mirip tokoh animasi. Mirip banget kayak aslinya. Aneka boneka lucu dan cantik ini ternyata lahir dari tangan kreatif kakak cantik ini loh, Fems. Siapkan dulu peralatannya ya, Fems. Simple kok. Ada busa atau styrofoam sebagai alasnya. Serta aneka jenis jarum dengan beragam fungsi. Yuk kita mulai buatnya, Fems. Wool dari bulu domba menjadi bahan dasar membuat boneka ini, Fems. Buat pemula bisa juga sih menggunakan wool sintetis. Caranya ambil sebagian bahan wool kasar, lalu gulung hingga menjadi bulatan ya, Fems. Gunakan busa sebagai alasnya ya, Fems. Gumpalan wool lalu ditusuk-tusuk dengan jarum ukuran tebal dan besar. Tujuannya sih agar gulungan bahan wool bisa lebih padat atau menggumpal, Fems. Kita lanjut bikin deh, Fems. Proses bikin boneka ini dinamakan teknik needle felting. Asalnya jauh loh dari negeri dorayaki Jepang, Fems. Siapapun bisa bikin kok, tapi syaratnya cuma satu, harus sabar. Kalau terburu-buru, jempol kita malah bisa kena tusuk. Hadau! Kalau sudah padat, lanjut ke tahap pewarnaan, Fems. Bahannya masih dengan bahan wool yang sama. Pilih wool berwarna, lalu cabik-cabik dan tusukkan kembali bersama gumpalan wool tadi. Gak usah terlalu dalam menusuknya ya, cukup di permukaannya aja. Fems, tujuan wool berwarna dan dicabik-cabik agar serat-serat bahan wool bisa merata dan terlihat menyatu alami. Coba tebak, kira-kira mau bikin boneka apa ya, Fems? Dari sejarahnya, Fems, boneka tercipta sebagai media ritual untuk memanggil arwah leluhur. Sekitar abad ke-15 Masehi, boneka mulai mengalami pergeseran fungsi menjadi mainan anak-anak yang komersial. Tinggal tambah bagian matanya seperti ini. Gimana? Udah bisa nebak mau bikin boneka apa? Iya, Fems, kita mau bikin boneka burung yang lucu nih. Fems, bagi mereka yang sudah biasa sih, boneka ukuran mungil bisa dibuat 1 hingga 2 jam. Tapi bagi pemula, bisa butuh sedikit waktu ekstra. Kesulitan belajar needle felting biasanya di awalnya itu pemula, mereka kesulitan untuk memperkirakan bahan yang dipakai berapa banyak. Kemudian mereka kesulitan untuk tahu tingkat kepadatan yang mereka harus kerjakan supaya hasilnya bagus, supaya hasilnya tidak berbulu, supaya hasilnya sesuai dengan contoh yang ada. Mau tahu lebih dalam tentang aneka kerajinan tangan dari negeri Sakura ini? Datang aja ke sudut pertokoan di sebuah mal di Jakarta Barat. Kalau mau belajar juga bisa kok, gratis. Syaratnya cukup beli bahan dan peralatannya di sini, Fems. Duh, cantik banget bunganya. Kayak kamu, Fems. Eits, jangan kemana-mana ya, Fems. Kita punya informasi wisata menarik. Cocok loh jadi tempat liburan bareng keluarga.
Waktunya jalan-jalan nih fams, tapi kita melipir dari Jakarta ke Kabupaten Cianjur. Kita menempuh perjalanan sekitar 3 jam berkendara. Lokasinya ada di Jalan Mariwati, kilometer 7, Desa Kawungluwu, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kita ke Taman Bunga Nusantara fams. Nama kerennya sih, Taman Bunga Cipanas. Tempatnya cocok untuk mencari ketenangan dan ingin refreshing dari penatnya suasana kota. Suasananya asri banget fams, benar-benar memanjakan mata. Luas lahannya mencapai 35 hektar fams. 23 hektar dari seluruh lahan ditanami aneka tanaman dalam negeri dan mancanegara. Tak hanya sekedar menikmati aneka bunga dan tumbuhan aja fams. Di sini kita juga bisa menikmati taman tematik dengan desain dan konsep yang cantik. Seru banget. Nah, tempat yang menjadi paling favorit adalah Taman Labirin. Ini dia fams, Taman Labirinnya. Taman Labirin ini memiliki jalur yang rumit, berliku, dan penuh jalan buntu. Persis banget deh kayak hati kamu. Yalah, kok malah curhat lagi sih? Hehehe, maaf ya fams. Maze Garden alias Taman Labirin di sini luasnya sekitar 1 hektar, tingginya sekitar 1,5 meter. Dijamin deh bikin tertantang. Buat kalian yang mau ngetes kesetiaan pasangan, boleh loh diajak masuk ke labirin ini. Kalau salah satu ditinggal sebelum ketemu, silahkan deh cari pasangan baru. Hehehe. Selain Taman Labirin, ada juga nih taman dengan konsep nuansa ala negeri Sakura. Taman Jepang, fams. Begitu masuk, suasana Jepangnya langsung terasa. Desain taman dan bangunannya emang Jepang banget, fams. Ditambah unsur-unsur bebatuan, kayu, dan kolam ikan yang membelah taman, makin terasa deh di negeri Sakura benerannya. Jadi buat apa jauh-jauh pergi ke luar negeri? Kalau di Cianjur juga ada Taman Jepang yang bisa bikin happy. Buat yang jomblo, nggak usah iri ya fams. Siapa tahu jodoh kalian bisa ketemu di sini. Hihihi. Kita juga menikmati indahnya taman bunga lainnya fams. Ada juga arena hiburannya loh, namanya Alam Imajinasi. Sesuai dengan namanya, di Alam Imajinasi ada banyak aktivitas seru fams. Mau jalan di atas air juga bisa kok. Waduh, gimana caranya tuh? Jangan bingung, caranya kita naik bola air raksasa ini fams. Namanya pelembungan. Asal berani, cukup bayar Rp10.000 aja. Satu bola air hanya boleh diisi oleh 1 orang aja ya fams. Berat maksimalnya nggak boleh lebih dari 100 kg. Sebelum terjun ke air, bola akan diisi udara atau oksigen ke dalamnya. Jadi aman deh buat bernapas. Hihihi. Masih mau lanjut? Buat yang suka tantangan dan hobi kebut-kebutan, boleh loh disalurkan ke arena ini ATV alias All Terrain Vehicle. Dilihat dari bentuk armadanya, sebagian orang sih menyebut ATV sebagai mini traktor. Memiliki 4 roda dan cocok dipakai pada segala medan. Apalagi kalau main di atas lintasan tanah dengan kondisi jalan basah dan licin seperti ini. Wah, main ATV-nya jadi makin seru ya fams. Fams, wahana permainan Alam Imajinasi resmi beroperasi sejak tahun 1993. Ada wahana permainan anak dan dewasa, bisa dinikmati di sini, Fams. Kalau capek jalan kaki, kita juga bisa loh keliling taman bunga dengan kereta api mini ini. Rutenya juga seru loh. Ada lorong sempit di antara tumbuhan, terowongan, hingga melintas di jalur atas. Saik, Fams. Cukup membayar tiket sekitar Rp20.000 per orang. Kita sudah bisa berkeliling naik kereta, fans. Ayo, siapa hendak turut? Hihihi. Udah puas berkeliling? Gak usah takut perut keroncongan ya, fans. Di sini ada rumah makan yang siap sajikan menu spesial. Olahan ikan gurame jadi menu andalannya. Ada gurame bakar dan gurame goreng terbang siap disajikan nih. Untuk gurame bakar, tinggal dicocol saus kecap dan margarin. Nikmat banget. Begitu juga dengan gurame goreng terbangnya, fams. Daging pada sisi tubuh gurame diiris hingga membentuk seperti sayap. Asoy deh pokoknya.
Siapa sih yang gak tergiur dengan nikmatnya dunia seperti ini? Widih, sikat ya fams. Fams, ikan gurame mengandung protein hewani, cocok untuk mempercantik kulit. Selain itu, gurame juga bermanfaat untuk kesehatan loh, baik untuk pertumbuhan otak sampai mencegah penyakit jantung. Mulai sekarang, sering-sering konsumsi ikan ya fans. Hampir di setiap resto atau rumah makan, menu ikan gurame lalu jadi menu istimewa. Harganya emang relatif mahal, tapi rasanya so pasti nikmat. Apalagi kalau dimakan berdua bareng gebetan atau mantan. Duh aduh, bisa jadi CLBK alias cinta lama bersemi kembali. Ahai! Ayo bro, buruan deh tembak. Mumpung cuaca di Cianjur lagi mendukung. Hujan-hujan romantis gitu. Ahai! Gimana fams? Biarpun lelah melintas batas Jakarta sampai Cipanas, tapi dijamin puas lihat informasi ragam Indonesia di pagi ini dong. Besok kita ketemu lagi ya fams. Cintai Indonesia dengan keragamannya. Cintai ragam Indonesia. Sampai jumpa.